Bayangkan sebuah umbi akar yang begitu berharga hingga seorang kaisar Romawi menerimanya sebagai alat pembayaran. Tanaman yang begitu manis, sehingga selama berabad-abad ia menjadi lambang gula sebelum tebu dikenal luas di barat. Ia pernah hadir di meja para raja, menguatkan para biarawan melewati musim dingin yang membeku, dan menghadirkan cita rasa yang membuat parsnip modern terasa hambar seperti karton. Namun jika Anda melangkah ke supermarket hari ini, Anda tidak akan menemukannya, bahkan jejak ruang kosong di rak tempatnya dulu pun sudah tiada. Ini bukan kisah tentang tanaman yang gagal karena lemah atau karena rasanya buruk. Justru sebaliknya, ia ditinggalkan karena terlalu rumit, terlalu liar, dan terlalu berbeda bagi sistem pangan yang menuntut keseragaman di atas segalanya. Kita menukar akar termanis dalam sejarah dengan batang oranye praktis yang mudah masuk ke kantong plastik. Inilah kisah Skirret, Sium Sisarum, gula tanah yang terlupakan, dan pilihan industri yang menghapusnya dari ingatan kolektif kita. Selamat datang di harta alam yang terlupakan. Jika Anda percaya bahwa makanan terbaik tidak selalu berada di lorong supermarket, dan Anda ingin menyingkap kembali tanaman-tanaman yang hilang dari sejarah, silakan sukai video ini dan berlangganan. Kita sedang menggali masa lalu untuk memberi makan masa depan, dan kami ingin Anda menanam bersama kami. Untuk memahami mengapa kita kehilangan Skirret, pertama-tama Anda perlu memahami apa sebenarnya ia itu. Skirret bukan sekadar tanaman umbi biasa, melainkan jenis yang sangat istimewa di kebun sayur. Sebagian besar akar yang kita makan hari ini, seperti wortel, parsnip, dan lobak, adalah tanaman dua musim. Kita menanamnya, menunggu satu musim, lalu mencabutnya untuk dimakan. Tahun berikutnya, kita harus memulai lagi dari benih. Siklus itu terus berulang. Tenaga terkuras, tanah terus diolah tanpa jeda. Skirret berbeda. Ia adalah tanaman tahunan yang kuat dan sabar, dirancang untuk jangka panjang. Cukup tanam sekali, dan ia membentuk koloni tetap di bawah tanah, seolah memiliki rumah sendiri di kebun Anda. Ia tidak tumbuh sebagai satu akar lurus yang rapi seperti umbi pada umumnya. Sebaliknya, ia berkembang menjadi rumpun jari-jari putih berpilin, dikenal sebagai Phacasecles, lebih menyerupai simpanan harta karun tersembunyi daripada sekadar sayuran dapur. Sistem akarnya bekerja seperti baterai energi alami. Tanaman ini dirancang untuk bertahan menghadapi musim dingin yang keras. Di dalam setiap akarnya tersimpan gula alami dalam konsentrasi tinggi, berfungsi seperti pelindung beku. Ia menjaga kehidupannya tetap utuh saat tanaman lain menyerah pada cuaca ekstrim. Namun, kisah ini bukan hanya tentang kemampuan bertahan hidup. Hasil dalam laboratorium telah mengungkap satu kenyataan mengejutkan tentang apa yang sebenarnya kita lepaskan. Jika semua lapisan pemasaran disingkirkan, wortel oranye modern pada dasarnya sebagian besar adalah air, sekitar 88%. Kandungan bahan keringnya hanya kira-kira 10%. Skirret berbeda jauh dengan kadar bahan kering yang bisa mencapai 18%. Artinya, dalam setiap gigitan Anda mendapatkan hampir 2 kali lipat kepadatan nutrisi dan mineral dibandingkan tanaman pertanian modern yang lebih encer. Perbedaan ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi terasa dalam rasa yang lebih padat dan tekstur yang lebih memuaskan. Lalu ada angka yang berbicara tentang energi. Wortel yang biasa dijual di pasar atau supermarket rata-rata mengandung sekitar 4,7 gram gula per 100 gram. Skirret melampaui angka itu berada di kisaran 10 hingga 15 gram gula per 100 gram, tergantung seberapa kuat embun beku yang dialaminya. Itu berarti hampir 3 kali lipat kepadatan kalori. Gula alami ini bukan hanya pemanis, tetapi cadangan energi yang membantu tanaman bertahan dan sekaligus memberi tenaga lebih besar bagi siapapun yang mengonsumsinya, terutama pada musim ketika sumber pangan lain menipis.
Namun kejutan terbesar ada pada zat gizi mikronya. Kita diajarkan bahwa wortel baik untuk kesehatan, tetapi proporsinya hanya menyediakan sekitar 5,9 mg vitamin C. Skiret mampu memberikan lebih dari 25 mg, lebih dari 4 kali lipat kekuatan antioksidan. Disinilah letak keunggulannya. Saat tanaman lain membusuk atau menjadi pahit ketika tanah membeku, skiret justru semakin baik. Semakin dingin cuacanya, semakin manis rasanya. Ia hampir tak tersentuh oleh embun beku, mampu tumbuh di wilayah tempat tanaman musiman yang rapuh akan mati. Skiret adalah janji kelimpahan alami yang nyaris tidak menuntut banyak usaha untuk menepatinya. Sebuah contoh bagaimana alam seringkali menyimpan kualitas terbaiknya dalam bentuk yang tidak selalu terlihat mencolok. Ketangguhan inilah yang menjadikan skiret begitu dihormati di dunia kuno. Pada awalnya, ia bukanlah makanan rakyat miskin yang hanya dimakan saat kelaparan. Ia adalah hidangan kelas atas, disajikan dalam jamuan resmi dan meja kaum bangsawan. Dalam catatan kuno, akarnya bahkan disebut-sebut sebagai suguhan istimewa yang layak dipersembahkan kepada tamu terhormat. Kaisar Romawi Tiberius begitu terpesona oleh cita rasa khas skiret, sehingga ia menolak varietas yang ditanam di tanah Italia yang panas. Ia menuntut agar pasokannya didatangkan langsung dari wilayah Rhineland yang beriklim lebih sejuk. Bahkan memungut pajak dari penduduk setempat bukan dalam bentuk emas, melainkan dalam bentuk akar. Bagi kalangan elit Roma, ini bukan sekadar sayuran, melainkan sajian manis yang diperlakukan hampir seperti pencuci mulut alami, simbol kemewahan sekaligus status. Berabad-abad setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, skiret tetap bertahan di Eropa abad pertengahan. Ia dikenal dengan nama curvin atau krik, dan menjadi tanaman penting di kebun biara yang dikelola dengan disiplin. Para biarawan yang pada masanya adalah ahli pertanian terampil dan penjaga pengetahuan pangan, menghargainya karena satu alasan yang sangat spesifik: masa paceklik dalam kalender pertanian. Ada satu jendela waktu yang menegangkan di akhir musim dingin dan awal musim semi, ketika cadangan musim gugur hampir habis. Persediaan gandum mulai menipis, apel di ruang penyimpanan mulai membusuk, dan sayuran musim semi belum juga muncul. Pada masa itulah banyak keluarga berada di ambang kelaparan. Namun skiret, karena sifatnya yang tahunan dan tahan dingin, bisa digali langsung dari tanah setengah beku pada bulan Maret. Ia menghadirkan tambahan gula dan pati saat dapur hampir kosong, memberi tenaga ketika tubuh paling membutuhkannya. Umbi ini direbus dan dimasak perlahan dalam panci tanah liat, atau yang paling terkenal, dilapisi adonan dan digoreng menjadi kudapan manis yang sederhana namun mengenyangkan. Ia menjadi jembatan yang membawa komunitas dari gelapnya musim dingin menuju terang, musim semi, dari masa kekurangan menuju musim panen baru. Selama 1000 tahun, skiret berdiri sebagai tanaman unggulan yang tak tergantikan. Bukan hanya karena rasanya, tetapi karena ia menyelamatkan kehidupan ketika waktu terasa paling berat. Lalu, bagaimana mungkin tanaman dengan garis keturunan seagung itu dan manfaat sepraktis itu bisa menghilang begitu saja? Kejatuhan skiret bukan disebabkan oleh penyakit atau hama. Ia runtuh karena perubahan cara pandang manusia, perubahan psikologi yang lahir bersama revolusi pertanian abad ke-17. Pada masa itulah pertanian perlahan bergeser dari menanam untuk dimakan sendiri menjadi menanam untuk dijual di pasar, dari kebutuhan keluarga menjadi tuntutan distribusi dan keuntungan. Masuklah wortel oranye. Sebelum tahun 1600-an, wortel berwarna ungu, putih, atau kuning, dan seringkali berserat keras. Namun para pemulia tanaman Belanda dengan semangat kebangsaan menyempurnakan varietas baru berwarna oranye, warna House of Orange, keluarga penguasa Belanda. Mereka bukan hanya membiakkan warna, mereka membiakkan bentuk, ukuran, dan keseragaman. Wortel Belanda yang baru itu lurus, halus,
seragam, dan satu kerucut ramping yang bisa dicabut dalam sekali tarik dan dibersihkan dengan satu kain. Ia mudah ditata dalam keranjang, mudah ditimbang, mudah diangkut jarak jauh. Ia adalah unit dagang yang sempurna. Di kios pasar, Skirt tidak punya peluang melawan revolusi visual ini. Mata manusia tertarik pada warna cerah dan garis yang rapi. Rumpun akar putih berpilin milik Skirt terlihat kusut dan kuno di samping wortel modern yang bersih dan elegan. Kita mulai makan dengan mata, lebih mengutamakan tampilan daripada kedalaman rasa. Lebih memilih yang mudah dihitung daripada yang kaya pengalaman. Wortel menjadi prajurit revolusi industri, seragam, dan patuh. Skirt adalah penyair liar, rumit, tidak teratur, dan sulit diseragamkan. Namun persoalannya bukan hanya soal penampilan. Ketika pertanian berkembang menjadi skala besar dan mesin mulai mendikte ritme ladang, ia bertabrakan dengan anatomi fisik Skirt. Jika Anda menggigit akar Skirt mentah, kecil Anda akan menemukan daging putih yang renyah. Pada akar yang lebih tua, sering ada inti kayu tipis di tengahnya, seperti serat pada buncis tua. Untuk memakannya, Anda perlu memasaknya dan mengeluarkan inti itu, atau membiakkan tanaman dengan hati-hati untuk meminimalkannya. Ia menuntut sedikit kesabaran di meja makan, sesuatu yang semakin jarang dihargai. Lebih jauh lagi, akar-akar berkelompok yang disebut Phacasacles, yang membuatnya begitu produktif, justru menjadi mimpi buruk bagi mesin. Kian tanah mudah tersangkut di sela-selanya. Anda tidak bisa begitu saja memasukkan rumpun Skirt ke mesin pencuci industri atau pengupas mekanis. Ia memerlukan tangan manusia untuk memisahkan rumpun dan membersihkan tanah dari celah-celahnya. Dalam sistem yang menghitung waktu per menit dan hasil per hektar, itu dianggap hambatan. Ketika traktor dan pabrik pengolahan mengambil alih ladang, Skirt pun tersingkir. Ia dinilai tidak efisien, tidak praktis, tidak layak dipertahankan. Kan sistem pangan industri dibangun atas kecepatan dan volume, bukan rasa dan nilai gizi. Tanaman yang membutuhkan perhatian, yang tidak bisa dipanen oleh mesin besar dan dibersihkan oleh semprotan tekanan tinggi, tidak memiliki tempat dalam rantai pasok kapitalis yang menuntut keseragaman. Katalog benih berhenti mencantumkannya. Para petani berhenti menanamnya. Resep-resep lama perlahan dilupakan. Dalam 2 generasi saja, akar yang pernah disukai kaisar itu turun derajat menjadi gulma, bertahan hanya di sudut kebun botani dan dalam ingatan orang-orang tua yang masih mengingat manisnya di lidah mereka. Namun, justru sifat-sifat yang membuat Skirt gagal dalam pertanian skala besar menjadikannya anugerah bagi pekebun rumahan. Jika Anda lelah dengan rutinitas tahunan, membajak, menyemai, menjarangkan, lalu menanam ulang setiap musim, Skirt bisa menjadi jalan keluarnya. Inilah tanaman untuk pekebun yang ingin bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Karena ia bersifat tahunan, Anda hanya perlu membeli benih atau mahkotanya sekali saja, lalu membiarkannya menetap seperti anggota tetap di kebun Anda. Untuk memanennya, cukup gali satu rumpun yang sudah matang, patahkan jari-jari putih yang paling besar dan paling gemuk untuk dapur Anda, lalu kembalikan mahkotanya ke dalam tanah. Ia akan tumbuh kembali, bahkan seringkali lebih kuat dari sebelumnya. Ini seperti sumber pangan tanpa akhir. Anda tidak sedang menghabiskan persediaan, melainkan merawat koloni hidup yang terus memperbarui dirinya sendiri di kebun, musim demi musim, tanpa perlu memulai dari nol. Sebagian orang merasa ragu karena adanya inti kayu di tengah akar. Namun itu seharusnya tidak menjadi penghalang. Saat dipanggang atau dimasak perlahan, inti tersebut seringkali melunak atau dapat dengan mudah dilepaskan. Rasanya pun mengejutkan. Ia memiliki manis seperti wortel, tetapi dengan kedalaman aroma kacang yang mengingatkan pada parsley dan parsnip. Rasanya elegan dan berlapis, seolah membawa jejak sejarah dan tradisi lama di setiap gigitan.
sesuatu yang jarang ditemukan pada sayuran modern yang seragam. Bagi perancang permakultur, skiret adalah aset yang berharga. Ia tumbuh subur di bawah naungan pohon buah, mengisi ruang teduh tempat sayuran pencinta matahari sering gagal berkembang. Akar-akarnya membantu memperbaiki struktur tanah dan menjaga kelembapan, sementara dedaunannya menciptakan penutup alami yang menekan gulma. Ia membentuk penutup tanah yang kaya kalori dan sekaligus menarik nutrisi dari lapisan tanah yang lebih dalam. Dengan demikian, ia memberikan hasil dari lahan yang biasanya dibiarkan kosong, memaksimalkan setiap sudut kebun dengan cara yang alami, hemat tenaga, dan berkelanjutan. Kisah skiret mengingatkan kita bahwa kemajuan dalam pertanian tidak selalu berarti peningkatan mutu. Seringkali, kemajuan justru membawa pengorbanan yang tidak kita sadari. Kita menukar akar termanis di Eropa demi kenyamanan sayuran yang mudah dikupas dan mudah dikemas. Kita membiarkan mesin menentukan apa yang kita makan, menyempitkan kekayaan hayati masa lalu menjadi hanya beberapa tanaman yang rapi masuk ke dalam peti pengiriman. Dalam proses itu, kita juga kehilangan cerita, kehilangan musim, kehilangan hubungan antara tanah dan meja makan. Padahal, dahulu, setiap tanaman memiliki perannya sendiri dalam kalender alam. Ada yang dipanen saat hujan pertama turun, ada yang dinanti menjelang akhir musim dingin. Skiret adalah bagian dari ritme itu. Ketika kita menggantinya dengan tanaman yang seragam dan serba cepat, kita tidak hanya menyederhanakan pilihan, tetapi juga memutus mata rantai tradisi yang diwariskan turun-temurun. Namun kita masih punya pilihan. Kita bisa keluar dari arus itu, meski hanya dari halaman belakang rumah kita sendiri. Menanam skiret hari ini adalah sebuah bentuk perlawanan yang tenang, perlawanan botani yang sederhana namun bermakna. Ia adalah penolakan terhadap estetika supermarket yang seragam, sekaligus upaya untuk merebut kembali rasa yang hampir hilang. Ia adalah pernyataan bahwa Anda bersedia mengotori tangan demi mencicipi sesuatu yang pernah dihargai oleh Kaisar Tiberius lebih dari emas. Ia juga menjadi langkah kecil menuju kemandirian pangan, mengurangi ketergantungan pada rantai pasok yang rapuh dan harga yang terus berubah. Sudah waktunya menghadirkan kembali kerumbik ke meja makan. Bukan sekadar sebagai bahan makanan, tetapi sebagai simbol pilihan yang sadar. Sudah waktunya menanam warisan yang kembali setiap tahun, semakin manis setiap kali tersentuh embun beku, menantang musim dingin industri yang dingin dan tanpa rasa. Dengan setiap rumpun yang Anda tanam, Anda sedang menanam keberagaman, menanam ketahanan, dan menanam masa depan yang lebih dekat dengan alam. Jika Anda siap memenuhi kebun Anda dengan tanaman yang dilupakan sejarah, tetapi diingat oleh tanah, tekan tombol berlangganan untuk harta alam yang terlupakan. Masih banyak panen yang terlupakan untuk kita temukan bersama, masih banyak kisah lama yang menunggu untuk dihidupkan kembali. Cara paling sederhana untuk melawan sistem adalah dengan menanam sendiri, memanen sendiri, dan merasakan sendiri perbedaannya. Sampai jumpa di kebun.